Halo kawan-kawanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel 1000. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah rangkaian sistem panel surya untuk mendapatkan listrik gratis dari matahari tentunya. Tapi di sini saya akan coba untuk tidak menggunakan baterai seperti pada umumnya ya, atau menggunakan aki untuk menampung listriknya. Di sini saya hanya akan gunakan sebuah elko ini sebagai pengganti akinya ini kawan-kawan. Jadi judul videonya mungkin ini tuh nyobain elko dijadiin aki ya untuk panel surya. Yang nantinya listrik yang dihasilkan dari panel surya ini akan saya gunakan untuk menyalakan speaker aktif ini kawan-kawan. Di sini semua alatnya sudah saya siapkan. Yang pertama solar panel, ini ada dua masing-masing ukuran 15 WP polikristalin. Ini sudah saya rangkai paralel ya. Jadi kedua solar panel ini sudah terhubung jadi satu. Jadi ini totalnya 30 WP dengan tegangan VOC-nya itu sekitar 20 sampai 22 voltan ini dengan arus sekitar 834 mA ini kawan-kawan. Kemudian yang kedua, di sini saya sudah siapkan juga solar charge controller ukuran 10 ampere ya, jenis PWM. Ini bisa sistem 12, bisa juga 24 volt ini. Kemudian yang ketiga, saya siapkan juga sebuah kapasitor. Ini ukuran 35 volt, 150.000 mikrofarad. Juga kabel-kabel ini untuk menghubungkannya ya. Selanjutnya yang keempat, di sini juga saya siapkan sebuah speaker aktif untuk bebannya nanti ya. Ini inputnya AC 220 volt ya, jadi nanti kita harus akali supaya dia itu mau masuk setrum DC dari panel suryanya. Nanti kita akan coba yang meledos apa tidak ini sound aktif ketika kita hubungkan ke panel surya tanpa aki ya. Oke, langsung saja saya mau tempatin dulu panel suryanya biar kena panas matahari ini kawan-kawan. Nah seperti ini sudah pas kayaknya nih. Baik, kita akan mulai dari pemasangan elko menuju ke SCC nya dulu kawan-kawan. Kabel warna hitam ini untuk negatif, jadi saya hubungkan ke kaki elko negatif. Untuk kabel warna merah ini untuk positif ya, jadi tentunya harus dihubungkan ke kaki elko yang positif juga, karena pemasangannya ini tidak boleh terbalik ya. Bagi yang belum tahu, kaki elko negatif itu pasti dicirikan dengan label putih di bodinya ini. Kalau yang nggak ada putihnya ini berarti positif ya. Upayakan untuk kapasitor ini dalam keadaan kosong kawan-kawan. Kita bisa kuras dengan bolham atau apalah. Kalau punya nyali ya tinggal kita tempelkan saja seperti ini. Elko ini sekilas memang bisa saja berperan seperti aki ya, kalau kapasitasnya super besar, karena sama-sama bisa menyimpan energi listrik juga. Tapi secara karakteristiknya memang sangat jauh berbeda ini kawan-kawan antara elko dan aki ya. Baik, kita akan hubungkan kabel dari elko menuju ke input baterai di SCC ini. Ini tidak boleh terbalik ya, harus ikuti tanda polaritas yang tertera di SCC nya ini. Oke, ini sudah terhubung kawan-kawan. Sekarang kita pasang kabel untuk ke solar panelnya. Ini saya kasih soket biar nanti nyambung lepasnya itu lebih mudah ya. Di pemasangan ini juga polaritas harus diperhatikan. Pokoknya kalau listrik DC itu sangat wajib ya, harus teliti soal polaritas kawan-kawan. Kalau pemasangannya gerasa gerusu terus kebalik gitu ya, aduh berbahaya. Oke kawan-kawan, panel surya sudah siap. Ini nanti kita tinggal colokan saja ke SCC nya. Oke, karena elko ini dalam keadaan zero, kosong energi ya. Nah, idealnya kita harus mengecas elko nya dulu kawan-kawan. Di sini saya gunakan adaptor pakai tegangan 12,8 volt. Ini tujuannya biar SCC ini bisa menganggap elko ini seperti aki 12 volt ya. Nah, kalau sudah dicas, SCC ini akan tampil dan mengira dia itu dihubungkan dengan aki 12 volt kawan-kawan. Padahal cuma elko ya, ketipu nih SCC ini. Nah, langsung saja kita hubungkan kabel panel suryanya. Kalau dilihat ini SCC sudah tidak mengecas lagi, sudah di tegangan floating. Jadi SCC mungkin ini mengira akinya sudah penuh ya. Ini di tegangan 14,4 volt. Dalam keadaan seperti ini sistem sebenarnya sudah siap kawan-kawan. Kita bisa hubungkan beban via output SCC nya atau bisa langsung ke kaki elko nya, atau bisa juga beban kita colokkan ke lubang USB di SCC ini. Bebas ya, tergantung bebannya juga. Kalau bebannya 12 volt DC punya ampernya besar ya tentunya langsung saja ke kaki-kaki elko nya. Kalau beban 12 voltnya itu di bawah 10 ampere ya colok saja langsung ke output di SCC nya kawan-kawan. Kalau bebannya cuma 5 volt di kisaran 1 amperan ya tinggal colokan saja langsung ke USB SCC nya ini. Begitu ya. Nah, ini cara ideal ya. Sekarang saya akan coba cara kasar
Kita akan kosongkan dulu elko-nya seperti keadaan awal ya. Kita biarkan dulu sampai benar-benar habis energi listriknya. Nah, ini elko-nya sudah dalam keadaan kosong kawan-kawan, sudah nggak ada tampilan di displaynya ini ya. Baik, kita akan hubungkan langsung tanpa dicas lagi. Apa yang terjadi? Ternyata tidak ada perbedaan kawan-kawan. SCC tetap bisa floating di tegangan 14,4 volt ini. Jadi tetap ya, SCC ini bisa menganggap sistem ini sistem 12 volt. Mungkin ini karena output dari panel suryanya juga di bawah 22 volt ya. Sampai di sini artinya kita bisa tahu ya, mau dicas dulu mau enggak, ini tetap tidak ada pengaruh ke SCC-nya kawan-kawan. Beda mungkin kalau panel suryanya pakai sistem 24 volt, pasti di SCC ini juga akan terdeteksi sistem 24 volt juga ya. Tapi tentunya cara kasar seperti ini tadi itu tidak direkomendasikan kawan-kawan. Ini biar kita bisa tahu saja ya karakteristik dari SCC ini. Baik, sebelum saya gunakan, saya akan cek dulu output dari soket USB SCC ini kawan-kawan. Kita akan cek ya. Ini terbaca 9,9 volt. Ini sudah double ini. Seharusnya USB ini tegangannya sekitar 5 voltan ya. Ini sudah double, saya nggak tahu ini apa karena cara kasar tadi atau mungkin bawaan dari pabriknya ya, atau karena kesalahan saya waktu pemakaian sebelumnya ini. Kesimpulannya ini double, jadi saya tidak akan pakai lubang USB ini lagi. Kalau bisa cek punya kalian ya, lubang USB SCC 10 ampere seperti ini normal apa tidak. Jangan sampai HP atau power bank kalian itu jadi korban ya. Kalau kita cek tegangan di elko-nya ini terbaca 14,6 volt. Ini terlalu tinggi juga kalau buat tegangan floating aki ya. Tapi ya sudahlah, karena ini juga SCC murah ya, begini ya wajar ya. Sekarang kita akan cek tegangan di panel suryanya. Ini terbaca tegangan VOC-nya 19,28 volt, sangat normal sekali ya. Oke, sekarang kita akan pasang lagi. Sekarang waktunya kita akan oprek untuk speaker aktifnya kawan-kawan. Kita lepas saja kabel dari output trafo menuju ke PCB amplinya. Nanti kita akan cek tegangan keluaran dari trafonya itu berapa volt AC. Ini sudah saya hubungkan ke listrik PLN ya. Ini terbaca 10,3 volt kawan-kawan. Sorry ini nggak kelihatan ya. Jadi sekarang kita tahu kalau sound aktif atau speaker aktif ini punya tegangan input sekitar 10 voltan. Ini soketnya ke bawah ini. Kita balikin dulu. Nah, ini kabel perpanjangannya saya akan hubungkan ke jalur output power PCB-nya ya. Nanti kabel ini akan saya hubungkan ke output solar charge controllernya kawan-kawan. Oke, ini saya akan pasang kembali. Kabel power AC-nya ini tidak akan dipakai ya, kita rapihkan saja. Baik kawan-kawan, kita akan hubungkan kabel menuju ke output SCC-nya. Ini untuk ngasih power ke bagian amplifiernya ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan on-kan. Oke, kita tes ya kawan-kawan. Mantap kawan-kawan, jos ya, listriknya jos langsung dari panel surya ini, nggak pakai aki lagi, kita hanya pakai elko saja. Kesimpulan dari video ini adalah kita itu bisa saja menggunakan elko sebagai pengganti aki dalam sistem panel surya yang kita pasang di rumah ya. Kelebihannya ya tentu daya pakai atau umurnya itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan aki tentunya. Mungkin elko itu bisa sampai puluhan tahun ya, kalau yang berkualitas mungkin sampai 50 tahun juga kuat. Beda sama aki yang cuma umur pakainya 2-5 tahunan, sangat berbeda tentunya. Cuma memang di sisi lain penggunaan elko untuk menggantikan aki tentu akan membutuhkan biaya yang sangat luar biasa mahal. Untuk elko yang 35 volt 150 mikrofarad ini saja, ini satu biji itu sudah 70.000, itu dalam kondisi bekas kawan-kawan. Bayangkan kalau untuk membuat rangkaian gabungan elko yang setara dengan aki 12 volt 20 Ah, itu berapa biayanya? Apalagi untuk mengimbangi daya tampung aki VRLA 180 Ah seperti ini, itu akan sangat luar biasa sekali, berkali-kali lipat biayanya kawan-kawan. Makanya sampai sekarang itu belum ada manusia yang sanggup menggantikan peran aki dengan elko seperti ini ya, untuk menampung energi panel surya, karena jelas biayanya itu akan sangat luar biasa sekali.
Walaupun memang umur pakainya ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama ya kalau untuk elko, tapi kan tidak diimbangi dengan biayanya itu sendiri. Oke kawan-kawan, begitu saja berbagi dari saya channel 1000. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.